Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sudut berelasi. Masih berkaitannya dengan sudut istimewa, kemudian sudut berelasi yang 300 masih sekitar 0 sampai 360 derajat. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada sudutnya itu yang lebih dari 360 derajat gitu ya. Nah, patokannya kalau satu lingkaran penuh itu kan kita punya 360 derajat ya kan. Nah, kalau misalnya lebih dari 360 derajat tuh gimana gitu. Nah, di sini kita sepakati dulu untuk kalau misalnya nanti yang sudut istimewanya itu yang lebih dari 90 derajat. Nanti kita review ulang ya, yang materi sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada sudut yang lebih dari 90 derajat, maka patokannya kita menggunakan 180 derajat dan 360 derajat ya. Jadi untuk kuadran 1 yang bernilai positif adalah semuanya. Ya, jadi kalau misalnya sin, kostan, kosekan, sekan, tangen yang ada di kuadran 1 ini bernilai positif semua. Nah, kalau misalnya yang ada di kuadran kedua, nah ini wilayahnya si sin, wilayahnya sin dan wilayahnya si kosek, ya, kosekan. Jadi kalau misalnya selain sin dan kosekan di kuadran kedua, yaitu yang 90 sampai 180 derajat, maka dia akan bernilainya negatif, kecuali sin dan kosekan ya. Jadi sin dan kosekan itu nilainya positif kalau misalnya dia ada di kuadran kedua. Kemudian, kalau yang di kuadran ketiga itu ada tan dan kotangan. Jadi kuadran 3 ini adalah wilayahnya wilayah tan dan kotangan ya. Jadi antara 180 sampai 270 derajat, kalau misalnya ada sudut di antara 180 sampai 270 derajat di kuadran 3, maka dia nilainya negatif kecuali tan dan kotangan, gitu ya. Kemudian, kalau yang di kuadran keempat ini wilayahnya sis, cos, dan sekan. Oke, cos dan sekan. Jadi selain cos dan sekan, kalau misalnya mereka tuh ada di wilayahnya kuadran 4, maka dia bernilai negatif ya. Kecuali sekan dan cos ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke contoh soal kalau misalnya ada sudutnya itu yang lebih dari 360 derajat. Nah, kalau misalnya satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat ya kan? 360 derajat. Nah, gimana kalau misalnya ada derajatnya itu lebih dari 360 derajat ya, maka dari itu ini gampang aja. Jadi kita patokannya 360 derajat, ya kan? Nah, berarti gini, cos 1230 derajat itu sama dengan berapa gitu. Nah, sekarang kita cari dulu nih, cos 1230 derajat itu 360 derajat dikali berapa yang paling mendekati 1230. Berapa tuh kira-kira? Oh, ternyata 360 itu dikali dengan 3, ya kan? Nah, sekarang kita cek dulu. 360 derajat dikali 3 itu berapa? 0. 3 dikali 6, 18. 3 dikali 3, 9. Tambah 1, 10. Berarti ini gini nulisnya. Cos 360 derajat dikali 3 tuh kan ya. Nah, dikali 3 hasilnya kan 1080. Nah, 1080 ini supaya sampai ke 1230 itu ditambah berapa lagi nih? Gitu. Tambah berapa kira-kira? Atau enggak 1230 dikurangi 1080. Berarti 0, 13 kurang 85. Ini tinggal 1 ya. 1. Maka ditambah 150 derajat lagi nih. Maka yang kita ambil adalah cos 150 derajat. Sisanya yang kita ambil cos 150 derajat. Begitu. Oke. Nah, kemudian setelah sampai sini kita berkaitan lagi dengan sudut berelasi yang di antara 0 sampai 360 derajat. Cek lagi, kalau 150 derajat itu ada di kuadran berapa? Oh, ternyata ada di kuadran ke-2, ya kan ya? 90 sampai 180 ada di kuadran 2 nih. Nah,
karena dia ada di kuadran kedua, nih ya, kan kalau kuadran 1, 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua, 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga, 180 sampai 270 derajat. Ini balik lagi sampai 360 derajat. Ingat, ini all sin tan cos. All cintaku, atau bisa juga sindikat tangan kosong gitu ya. Sindikat tangan kosong gitu. Itu kalau buat ngapalin wilayahnya yang positif dan negatifnya. Nah, ini ingat kuadran kedua itu adalah wilayahnya sin atau si kosek, ya kan? Nah, berarti selain sin dan kosek, ketika ada di kuadran kedua, maka dia bernilai negatif karena 150 derajat adalah ada di kuadran kedua. Nah, sedangkan dia adalah cos, maka di sini kita tambahin negatif cos. Ya, jadi sama aja negatif cos 150. Nah, 150 itu karena dia ada di kuadran 2, maka kita gunakan si 180 ini nih. 180 dikurang berapa supaya jadi 150? Berarti 180 derajat dikurangi berapa supaya jadi 150? Ya dikurangi 30 derajat. Maka sama aja nih nilainya dengan negatif cos 30 derajat gitu. Nah, cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3 begitu. Oke? Bisa ya? Cincailah. Ini kita dapat yang nomor 1. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Tan 790. Oke, sekarang kita cek dulu. Tan 790 itu 360 dikali berapa? Yang paling mendekati 790. Oh, ternyata dikali 2. Ya kan ya? Dikali 2 derajat. 2 derajat dikali 2 ya, bukan dikali 2 derajat. Dikali 2 ditambah berapa supaya sampai ke 790. Nah, cek dulu nih. 360 derajat dikali 2 itu berapa? Nah, ini berapa nih hasilnya nih? Hasilnya adalah 360 dikali 2 adalah 720 derajat. 720 derajat ditambah berapa nih supaya sampai 790 derajat, atau dikurang aja. 790 derajat dikurangi 720 berarti 60 ya. 60. Benar? Oke, kita ralat soal nih harusnya 780 ya, bukan 790. Nah, karena 720 derajat ditambah berapa supaya jadi 780, maka ditambah dengan 60 derajat gitu ya. Berarti sama dengan yang kita ambil adalah tan 60 derajat. Nah, karena tan 60 derajat itu ada di kuadran pertama, kuadran pertama itu adalah semuanya bernilai positif, ya kan? Maka tan 60 berapa? Tan 60 itu adalah akar 3. Oke? Bisa ya? Tadi ada ralat di soalnya. Jadi, ini harusnya 780 bukan 790 ya. Diperbaiki nanti. Next. Oke, untuk soal nomor 3, kita lanjut. Ada sin 3.915 ya. Sekarang yang pertama dicari dulu nih. Sin 3.915 itu 360 dikali berapa yang paling mendekati 3.915? Oh, ternyata dikali 10. Ya kan ya? Bukan sederajat itu. 360 dikali 10, ya kan? Nah, berarti kan 360 dikali 10 itu berapa? Yaitu 3.600, ya kan? Nah, 3.600 ditambah berapa supaya menghasilkan 3.915, atau dikurang aja nih. 3.915 dikurang sama 3.600. Berapa hasilnya? Ternyata berapa nih? 5, 1, 9 dikurangi 6 adalah 3. Berarti 315 derajat, ya kan? Maka yang kita ambil adalah sin 315 derajat gitu. Nah, cek lagi nih. Karena ini kita sudah masuk ke sudut berelasi, maka kita cek lagi 315 itu ada di kuadran berapa gitu. Ini 360 ya. Ini 70. Oke, 315 derajat itu adalah ada di kuadran keempat, ya kan?
Ini 1, 2, 3, 4. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, 315 itu ada di kuadran keempat. Karena ada di kuadran keempat itu adalah wilayahnya si cos atau si sekan. Selain cos dan sekan, maka mereka bernilai negatif. Yang nilainya positif hanya si sekan dan cos ya. Berarti sin ini kita munculin negatifnya. Negatif sin. Nah, 315 ini karena dia ada di kuadran keempat, maka kita pakai yang 360 nih. 360 dikurang berapa supaya jadi 315 gitu. Atau kalau misalnya yang di kuadran kedua, 180 dikurang berapa supaya jadi sudutnya itu. Atau di kuadran ketiga, 180 dikurang berapa supaya jadi sudut yang dimaksud gitu ya. Karena di kuadran keempat, maka 360 ini dikurang berapa supaya jadi 315 gitu. Dikurang berapa nih? Dikurang 45 derajat gitu. Maka kita ambil yang ininya nih, 45 derajatnya. Sin, negatif sin, 45 derajat. Jadi sama aja negatif sin 45 derajat gitu. Sin 45 berapa? Sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Begitu. Bisa ya? Easy. Kita tandain dulu. Oke, one more. Ada kosekan 2010. Nah, sini ya. 2010 itu berarti kita cari dulu. 360 dikali berapa yang paling mendekati 210? Maka dikali dengan 5 ya. Dikali 5. Oke. Kita cek dulu nih sekarang. 360 dikali 5 itu berapa? 5 kali 0, 0, 5 dikali 6, 0, 3, 30 ya. 5 dikali 3, 15 tambah 3, maka 1.800. Nah, 1.800 ditambah berapa supaya jadi 2010? Atau dikurang aja nih, 2010 dikurang 1.800 gitu. Ini 1, 20 dikurang 18, hasilnya 2, berarti 210 derajat gitu. Maka sama juga dengan kosekan 210 derajat. Oke, kita punya 210 derajat. Cek lagi di sini. 210 derajat itu ada di kuadran ke berapa? 210 itu berarti ada di kuadran ke-3. Ingat, kuadran ketiga itu adalah wilayahnya tan dan kotangan yang positif. Selain tan dan kotangan, maka yang lainnya negatif. Maka di sini kita munculin negatif kosekan gitu ya. Sekarang kita cari nih, karena dia 210 ini ada di kuadran ketiga ya kan, maka patokannya kan 180 nih. Kalau ke sini dikurang, kalau ke sini ditambah. Jadi 180 ditambah berapa supaya jadi 210 gitu. 180 ditambah berapa supaya jadi 210? Maka ditambah dengan 30 derajat ya kan. Maka negatif kosekan 30 derajat. Itu kita ambil ininya. Gitu. Maka kosekan 30 derajat itu berapa? Kosekan 30 derajat itu adalah 2, ya kan? Negatif 2. Kosekan 30 derajat itu adalah 2, maka di sini kan nilainya negatif nih. Maka negatifnya di sini. Jadi hasilnya adalah negatif 2 gitu. Oke. Begitu penjelasan mengenai sudut berelasi di yang lebih dari 360 derajat. Gitu. Bisa ya? Kalau misalnya masih bingung, coba disimak lagi videonya atau boleh tanya ke Ibu. Oke? Semoga dapat bisa dengan mudah dipahami. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.